Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ya berbagai upaya dilakukan oleh pihak Aswaja, terutama para petinggi-petinggi Aswaja yang menjadi ikutan, yang menjadi panutan, yang bergelar ustadz, bergelar ulama, bergelar kiai, dan juga gelar ashobiah, gelar membangga-banggakan nasab, yaitu gelar Gus yang disematkan kepada anak kiai. Ya, mereka melakukan upaya-upaya untuk memposisikan amalan bid'ah mereka seperti tahlilan paling tidak menjadi boleh, paling tidak menjadi masalah furu'iyah atau khilafiyah, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, ini dari awal masalah khilafiyah, sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah, sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair, kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayit apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah yasin, fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ya, inilah sobat-sobat upaya-upaya yang dilakukan oleh para petinggi Aswaja. Bahkan Gus Baha mengatakan ini sudah di ACC, disetujui oleh ulama internasional. Dan Gus Baha mengambil dalil dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang mengatakan ya, bacaan Al-Quran kepada mayit sampai. Ya, di sini sebenarnya pihak Aswaja, khususnya Gus Baha, tidak fair. Mereka kan ya mengklaim mengikuti pemahaman Imam Syafi'i. Mereka mengklaim bermazhab Syafi'i. Tapi kenapa dalam hal ini mereka tinggalkan Imam Syafi'i, mengambil dalil dari imam yang lain yang sebenarnya di kalangan Aswaja sangat dibenci, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Oke lah, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim
mengatakan sampai bacaan Al-Quran kepada mayit. Akan tetapi itu tidak mengisyaratkan, aplikasikan, diejawantahkan dengan melaksanakan tahlilan, peringatan kematian 3, 7, 40 dan seterusnya. Bukan ke situ perkataan Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qayyim yang diambil menjadi dalil pembolehan amalan bid'ah tahlilan mereka ini. Nah, jelas tidak ada satu dalil pun yang membolehkan acara bid'ah yang berhubungan dengan kematian yang dikenal dengan nama tahlilan. Lalu Gus Baha mengutip perkataan Kiai Ali Maksum yang mengatakan kalau mereka yang melarang tahlilan bersanad, kita juga yang mendukung mempunyai sanad. Namun kalau memang ilmu atau amaliyah yang dilaksanakan oleh aswaja KW bersanad, lalu amalan tahlilan ini sanadnya kemana? Karena jelas sekali tidak ada satu riwayat pun, satu asar pun yang mencatat Nabi dan para sahabat melaksanakan tahlilan peringatan kematian ketika ada keluarganya atau orang lain yang meninggal. Dalil ini juga terbantahkan, gugur dengan tidak adanya data mengenai bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah melaksanakan amalan bid'ah tersebut. Kalau mau dikatakan ini hilafiyah, yang namanya hilafiyah itu masing-masing punya dalil yang kuat. Dan ternyata amalan tahlilan ini tidak punya dalil. Silahkan, karena kenyataannya tidak ada sunnah maupun asar, sunnah dari Rasulullah maupun asar dari para sahabat. Jadi bagaimana mau dikatakan hilafiyah? Sementara yang tidak membolehkan atau mengharamkan acara ini sebagai bid'ah jelas sabda Nabi, wasarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalah finnar. Jadi dalil hilafiyah pun terbantahkan dan gugur. Kemudian ini ditarik ke masalah furu'iyah, masalah cabang. Ini bukan masalah cabang, ini bukan masalah furu'iyah. Karena resikonya kita sesat, masuk neraka. Masalah cabang itu resikonya tidak akan sampai seberat itu. Nah, salah sekali kalau ini dikatakan masalah cabang. Ini namanya memudah-mudahkan, meremeh-remehkan. Nah, jadi sobat-sobat, apa yang disampaikan Gus Baha
jelas sekali, ya, tidak punya landasan, tidak ada dalil, argumentasinya rapuh. Tidak benar bahwa tahlilan diakui secara internasional. Ini hanya ada di Indonesia dan bukan masalah hilafiyah, bukan juga masalah furu'iyah. Nah, demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.